sebuah kota di negara Irak. Kota ini penuh dengan manusia, rumah-rumah batu, pasar-pasar ramai, dan suara tawa anak-anak. Namun sayangnya, penduduk Ninawa tidak menyembah Allah. Mereka menyembah berhala, saling menyakiti, dan lupa akan kebaikan. Di sebuah kota bernama Ninawa, Allah mengutus Nabi Yunus alaihi salam. Ia diberi tugas mulia, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan berhala. Namun, hati mereka keras. Mereka lebih mencintai berhala daripada kebenaran yang datang dari langit. Nabi Yunus mengajak kaumnya untuk meninggalkan berhala dan mengajak untuk menyembah Allah yang menciptakan. Nabi Yunus berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Berhentilah menyembah berhala-berhala itu. Mereka tidak bisa memberi manfaat maupun mudarat." Lagi-lagi Yunus bicara soal Tuhan yang tak terlihat. Sudah cukup, kami tak butuh nasihatmu. Pergilah kalau kau tidak suka. Apa? Kami menyembah berhala sejak dulu. Pergilah kau, wahai Yunus. Kami tidak butuh nasihat darimu. Tidak akan ada azab yang datang. Hari demi hari, Nabi Yunus menyeru mereka, tapi hanya penolakan yang ia terima. Dan di dalam hatinya, tumbuh kesedihan dan kekecewaan. Di jalan sepi itu, angin berhembus perlahan. Langkah seorang nabi sedang diuji oleh waktu dan takdir. Setelah sekian lama berdakwah, Nabi Yunus pun merasa lelah. Tidak ada yang berubah, hanya penolakan dan ejekan. Beliau tidak tahu bahwa Allah belum memerintahkannya untuk pergi. Tapi hatinya begitu berat, dipenuhi duka dan kecewa. Lalu Nabi Yunus melangkah, meninggalkan kota itu tanpa izin dari Robnya. Ia memilih pergi jauh tanpa arah pasti. Nabi Yunus sempat ragu untuk pergi. Namun ia sedih melihat perilaku kaumnya yang kejam. Lalu ia memutuskan untuk naik ke sebuah kapal. Nabi Yunus menaiki kapal bersama penumpang lain. Ia berharap bisa pergi jauh dari kaumnya dan dari semua kesedihan. Nabi Yunus bergabung dengan penumpang lain, namun Nabi Yunus memutuskan untuk menyendiri. Namun, Allah telah menetapkan takdirnya. Di tengah laut, angin kencang mulai berhembus. Ombak mengamuk, langit mulai bergelap. Para penumpang mulai panik ketika melihat air laut mulai membanjiri kapal. Cepat, ikat layar itu. Kita terombang-ambing. Ini badai. Kapal bisa tenggelam, sesuatu tidak beres. Mereka merasa ada seseorang di kapal yang membawa kesialan. Dulu, itu adalah kepercayaan kuno mereka saat bencana datang. Kita sudah buang semua muatan, tapi kapal ini akan tenggelam. Kita harus mengundi. Seseorang harus dilemparkan ke laut untuk menyelamatkan kita semua. Apa? Kita akan mengundi. Ya, kita tidak tahu siapa yang jadi sebab. Biarlah undian yang memilih. Dengan tangan gemetar, mereka mengambil satu persatu potongan kayu dari wadah undian. Nama itu muncul, Yunus. Mereka mengundi. Sekali lagi, dan nama itu kembali muncul, Yunus. Mereka undi untuk ketiga kalinya. Dan sekali lagi, Yunus. Kini tak ada keraguan. Semua mata tertuju kepadanya. Dan Nabi Yunus pun memahami. Ini adalah keputusan dari Robnya. Badai tidak kunjung reda. Ombak semakin tinggi. Kapal hampir terbalik. Lemparkan dia, itu satu-satunya cara agar kita selamat. Dengan hati yang berserah, Nabi Yunus tidak melawan. Ia tahu, ini adalah takdir dari Robnya. Ia melangkah ke tepi kapal. Angin meniup jubahnya. Ia menatap lautan yang kelam. Di tengah lautan yang masih bergelombang, Allah memerintahkan makhluk besar dari kedalaman samudra. Dan dengan satu lompatan, ia menghilang ke dalam gelombang. Maka ikan itu pun muncul dari kedalaman, menelan Nabi Yunus dengan lembut, tanpa merobek, tanpa melukai. Dalam kegelapan laut, Nabi Yunus kini berada dalam perut ikan, di tempat yang paling sunyi, paling gelap. Nabi Yunus berdoa, "Tidak ada Tuhan selain Engkau.
Maha suci Engkau. Sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang zalim. Zikir itu tak henti-henti Nabi Yunus ucapkan dari hati yang penuh penyesalan dan harapan. Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia mendengar doa Nabi Yunus di dalam kegelapan. Lalu Allah perintahkan ikan itu untuk memuntahkan Nabi Yunus ke tempat yang aman. Di daratan, ikan besar itu berenang mendekat ke pantai. Dan dengan lembut, Nabi Yunus dikeluarkan ke pasir yang hangat. Panas matahari membakar kulitnya yang lembut setelah lama dalam perut ikan. Tapi Allah yang Maha Penyayang. Tiba-tiba, tumbuhlah pohon dengan daun besar di dekatnya. Pohon itu menaunginya. Itulah pohon labu yang Allah tumbuhkan untuk melindungi dan menyembuhkan Nabi Yunus. Beliau pun beristirahat, berteduh di bawah pohon, sambil terus berzikir dan bersyukur. Setelah pulih, dan hatinya semakin kuat dengan zikir, Nabi Yunus pun kembali ke negerinya. Hei, lihat, itu Nabi Yunus. Dia sudah pulang. Iya, benar, Nabi Yunus sudah kembali. Wahai Nabi Yunus, maafkan kami telah lalai. Kami semua telah bertaubat dan beriman kepada Allah. Wahai Nabi Yunus, kami telah banyak berbuat salah. Kami lalai terhadap seruanmu dahulu. Tapi sekarang, kami semua telah sadar. Kami memohon ampun kepada Allah dan kembali kepadanya. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengampun. Allah telah menyelamatkanku dan menyayangi kita semua. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika kalian sungguh-sungguh bertaubat, maka nikmatnya akan turun kepada kalian. Kaum Nabi Yunus telah berubah. Mereka bukan lagi kaum yang membangkang. Kini, mereka semua beriman, dan Allah memberikan berkah kepada negeri mereka. Lihatlah, tanah ini dulu kering, sekarang subur kembali. Itu semua karena rahmat Allah dan karena kita mengikuti ajaran Nabi Yunus. Bersyukurlah selalu dan jangan kembali pada kesombongan. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Mengambil kisah kita, Hawa setia di surganya, Nuh dengan bahtera cinta, menyelamatkan iman yang ada. Jejak para nabi, sinar dalam hati, mengajarkan cinta jalan ilahi. Mari kita teladani kisah yang abadi. Nama-nama mulia menjadi inspirasi. Terima kasih telah menonton Fun Kids Story. Jangan lupa di like dan subscribe.